Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang sifat-sifat pada perkalian. Sifat apa saja? Simak video berikut. Tapi sebelumnya persiapkan dulu alat peraganya ya. Kali ini alat peraganya yang akan kita gunakan adalah ATK atau alat tulis kantor. Kalian bisa menggunakan spidol ataupun penggaris ataupun yang lainnya, misalkan penghapus ya. Ya pokoknya yang bisa digunakan sebagai alat peraga. Bagaimana sih caranya menggunakan ATK sebagai alat peraga untuk sifat-sifat perkalian? Simak video berikut. Oke, baiklah anak-anakku, kita langsung saja peragakan sifat-sifat perkalian menggunakan alat peraga ATK atau alat tulis kantor. Untuk pertama, sifat-sifat pada perkalian disebut sifat komutatif. Ingat ya, sifat pertama pada perkalian disebut sifat komutatif. Di sini sudah ada alat peraga yaitu tip X dan spidol. Ya, tip X dan spidol. Kita analogikan tip X sebagai A dan spidol sebagai B. Tip X ini A, spidol itu B. Ya, pada sifat komutatif untuk perkalian A dikali B sama dengan B dikali A. Ya. Nah, supaya lebih jelas lagi, Bapak tulis ulang. Sifat komutatif pada perkalian rumusnya adalah A dikali B sama dengan B dikali A. Menggunakan alat peraga, tadi kita sudah sepakat bahwa tip X itu A, spidol itu B. Jika tip X dikali spidol, maka perhitungannya sama dengan spidol dikali tip X. Kita beri contoh, 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Artinya, jika 2 dikali 3 hasilnya 6, maka 3 kali 2 juga hasilnya 6. Ya, jika A dikali B, perhitungan A kali B, maka operasinya jika B dikali A, maka hasilnya sama. Ya, A dikali B sama dengan B dikali A. Ini adalah sifat komutatif. Ingat-ingat ya, jangan sampai lupa sifat komutatif. Bapak ulangi lagi sekali lagi. Jika A dikali B sama dengan B dikali A. Ya, A dikali B sama dengan B kali A. Baiklah, selanjutnya sifat perkalian yang kedua yaitu sifat asosiatif. Ya, yaitu pernyataan yang hanya melibatkan perkalian atau penambahan, tidak terpengaruh dengan urutan operasi. Di sini Bapak akan menggunakan alat peraganya tip X, spidol dan balpen. Ya, tip X, spidol dan balpen. Bagaimana sih Pak rumus sifat asosiatif pada perkalian? Rumusnya sebagai berikut ya, A dikali B dikali C. Ya, A dikali B dalam kurung dikali C. Perhitungannya sebanding atau sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Oke, kita analogikan ke alat peraga. Jika tip X dikali spidol dikali balpen, ya, A sebagai tip X, B sebagai spidol, C sebagai pulpen atau balpen. Ya, tip X dikali spidol dalam kurung dikali C, maka perhitungannya sama dengan tip X dikali spidol dikali balpen dalam kurung.
Oke, sampai sini paham ya? Kita kasih contoh. Ya, Bapak akan beri contoh, misalkan 2 dikali 2 dikali 3. Ya, sama dengan 2 dikali kurung buka 2 dikali 3 kurung tutup. Kita akan coba hitung apakah nilainya sama. 2 dikali 2 4 dikali 3 hasilnya 12. Nah, kita lihat ruas yang sebelahnya. 2-nya kita turunkan. 2 kali 3 6, maka 2 kali 6 sama dengan 12. Maka nilainya sama. Ya, Bapak ulangi lagi. Untuk sifat asosiatif pada perkalian dalam kurung A kali B kali C sama dengan perhitungan dengan A kali dalam kurung B dikali C. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan ke sifat-sifat perkalian yang ketiga, yaitu sifat distributif. Ya, sifat distributif mempunyai rumus sebagai berikut. A dikali B ditambah A dikali C. A kali B tambah A kali C. Jika disederhanakan atau menggunakan operasi perhitungan yang lain yang sebanding dengan ini, A kali B tambah A kali C, maka A dikali B ditambah C. Tutup. Ya, disederhanakan, disebutkan A-nya sekali. A dikali dalam kurung B ditambah C. Ya, Bapak akan peragakan dengan menggunakan alat tulis. Untuk A, Bapak gunakan tip X. Untuk B, Bapak gunakan spidol. A, tip X, dan C, ballpoint atau pulpen. Ya, tip X dikali spidol ditambah tip X dikali pulpen. Perhitungannya sama dengan tip X dikali spidol ditambah ballpoint. Ya, kita aplikasikan ke dalam soal. Ada soal 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. 2 kali 3 ditambah 2 dikali 4. Ya, kita sederhanakan menggunakan rumus asosiatif. 2 dikali 3 ditambah 4. Ya, kita coba hitung yang atas. 2 dikali 3 6 ditambah 2 dikali 4 8. Ya, 8 ditambah 6. Ya, 6 ditambah 8 sama dengan 14. Betul. Kita coba hitung dengan rumus yang satunya lagi, ya. Turunkan 2-nya. Turunkan operasinya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Maka 2 dikali 7 sama dengan 14. Sama. Ya. Jika menggunakan rumus A kali B ditambah A dikali C, maka nilainya akan sama dengan A kali dalam kurung B ditambah C. Inilah sifat distributif pada perkalian.